Halo, selamat datang di channel ini. Untuk video kali ini saya akan membuat video tentang proses bagaimana saya dan teman-teman saya mengerjakan project atau bisa dibilang tugas akhir untuk kuliah ini. Judul dari tugas ini adalah Prototype Hydroponic Monitoring System atau prototype sistem monitoring untuk hidroponik, lebih tepatnya seperti itulah kalau bahasa Indonesianya. Oke, mari kita lanjut. Mungkin di tengah-tengah akan saya selipkan beberapa video yang dimana itu isinya tuh saya sendiri seperti ini untuk menjelaskan alat atau apa sajalah yang terjadi di video tersebut. Oke, jadi sekarang kita udah berpindah lokasi karena akan menyelesaikan tugas akhir. Di sini kegiatan Bojongsari Corporation akan segera dimulai kayaknya. Di sini udah lihat Bapak CEO sudah mulai sibuk di sini. Udah sibuk dia. Iya, dia sudah mulai sibuk. Ini HRD-nya mau bikin laporan yang project TI untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tanggalnya akhir-akhir Juli, awal Agustus. Jadi pada pembuatan tugas akhir seperti ini sebenarnya juga ada salah satu tugas lagi yang diberikan oleh dosen kami, yaitu untuk mereview jurnal. Karena cuma mereview, jadi kita hanya akan berfokus pada project yang ini saja, yang sistem hidroponik seperti ini. Jadi tidak usah dipikirkan. Ngomong-ngomong, kita startnya pada tanggal 25 Juli dan selesainya itu pas banget di tanggal 1 Agustus untuk project ini. Dan untuk pengumpulan projectnya sendiri itu pada tanggal 3 Agustus. Oke, jadi ini hari kedua untuk mengerjakan tugas terakhir yang telah disupport juga oleh Bojongsari Corporation. Dan yang seperti kita ketahui, untuk progres lebih lanjut saya serahkan kepada Pak CEO. Oke, jadi project kedua ini kita bikin namanya ini lab. Kalian bisa lihat tulisannya apa. Kalau nggak kelihatan ya berarti mata kalian buta. Dah, cukup sekian. Dan kita sepertinya untuk barang-barang udah lengkap atau apa? Udah lengkap sih? Sudah lengkap dan akan berusaha untuk membuat programnya. Apakah berhasil atau tidak tidak ada yang tahu. Ditunggu saja nextnya di YouTube dan di kemudian hari. Oke, di sini saya akan mengasih lihat, mungkin gambarnya akan muncul di sini ya. Di mana lah, nggak tahu gambarnya akan muncul di mana, tapi untuk pertama kita menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya atau sebagai otaknya. Ada sensor untuk air, terus ada DHT11 untuk kelembapan, ada sensor pH juga, sensor pH ya yang harganya lumayan mahal. Terus ada layar OLED yang kecil. Terus kita juga menggunakan kabel jumper karena kita tidak ingin menyolder karena itu lebih banyak memakan waktu, makanya menggunakan kabel jumper. Terus ada breadboard, terus ada resistor yang 47K. Nah, itu alat yang kita gunakan. Keluar sebentar melihat yang ada di luar. Kita menjemput seseorang yang baru saja datang. Wah, ya. Ini dia orangnya baru datang. Keuangan. Ya, yang mengatur keuangan. Say hi. Halo. Masuk YouTube soalnya. Udah masuk. Nah, baru datang dia. Oke, pada yang scene yang tadi itu sebenarnya orangnya udah OTW, udah nggak salah maghrib kah, habis maghrib, tapi baru nyampe jam 8:30. Lama juga ya, dia nunggu paket atau apalah, nggak salah. Di situ banyak yang kekat soalnya lagunya, ya Allah,
takut copyright, takut copy kanan. Oke, sekarang sudah masuk hari ke berapa? Ketiga ya. Hari ketiga ke dalam pembuatan project akhir ini. Saya mau melihatkan update terbaru dari Bojong Sari Corp. Oh ya, kebetulan di sini CFO kita pulang dulu karena ada masalah genting, dan sekarang di sini sisa 2 orang. Dan untuk perkembangan yang sudah terjadi akan dijelaskan oleh Pak CEO. Oke. Jadi begini ya kawan. Sempat di hari kedua itu hari pertama sama kedua kita mengalami mungkin pusing bingung ya, maksudnya kira-kira kita nge-scratch kodenya ini tuh mau baru apa mau pakai yang lama. Dan setelah kita putuskan di hari kedua, oke lah kita pakai yang lama. Cuman kalau untuk pakai yang lama berarti kita artinya tandanya kita naik versi. Jadi akhirnya kita masih pakai project yang lama. Kalau kalian bisa lihat nanti ada di video YouTube, ada kok kalau kalian search yang smart, yang automation watering. Nah ini kita naikin versinya, coba boleh dilihat. Nah sekarang tuh kita menggunakan ada penambahan di sini LCD. Nanti kita pakai satu sensor lagi namanya sensor pH air. Jadi untuk sekarang baru worknya paling kita bisa bilang baru 25% ya, karena udah bisa nampilin data di DHT nya ini tampil ke sini. Oke, jadi yang sudah dijelaskan berhasil menampilkan data dari Sini. DHT 11 ke LCD ini. LCD-nya Kalau berhasil. misalkan kalau mau lihat, teman-teman kalau mau lihat bisa. Ini Mungkin untuk melihatnya nanti setelah kelanjutannya ya. Oh, ini dilihatkan oleh Pak CEO. Berhasil. berhasil tuh nilainya tuh. Mungkin agak buram tapi ini nyala. Agak buram tapi beneran nyala itu. Datanya real time kok. Datanya real time pengambilan. Kebetulan ini ber-AC jadi di sini teranya dingin. Cukup tinggi. Cukup dingin. Jadi pada video tersebut seperti yang dijelaskan, kita memiliki trouble yang dimana saat kita membuat codingan ulang ya, beberapa pokoknya ya trouble-nya di codingan ulang tersebut. Nah jadi berdua saya bersama Bapak Okfa itu memakai project kita yang lama, yang dimana project kita yang lama itu penyiram otomatis. Nah bisa dibilang ya benar naik versi jatuhnya. Nah pada saat itu juga kita juga membeli apalagi yang sekiranya kurang. Nah, dan itulah troubleshooting pada hari kedua tersebut. Gimana? Kita lagi kacau di water levelnya, jadi belum bisa water levelnya itu masih belum bisa akurat gitu loh datanya. Jadi ini masih diulik-ulik rumusnya. Mungkin kita bisa ngotak-atik rumusnya atau perhitungannya di buku agak sedikit berbeda, baru bisa nampilin. Setelah itu semua baru kita pindah ke satu sensor lagi yang belum kita pernah nyoba sama sekali. Hitung aja. Oke, jadi kita mendapatkan sebuah perkembangan baru di hari keempat ya. Hari keempat ini tepatnya di hampir maghrib. Perkembangannya adalah kita mengganti sensor, tidak menggunakan ultrasonic jadinya karena sudah menyerah ya. Karena kita melihat tutorial dan cariin internet kebanyakan sama untuk buat water levelnya. Jadi untuk perkembangan kali ini dan sensornya akan dijelaskan oleh Bapak CEO. Oke, jadi gini teman-teman. Tadi kita mau pakai sensor ini karena kampret. Anjay, nyusahin. Nggak kebaca. Jadi kita memutuskan. Note kita juga beli satu lagi ya, 2 jadi. Ini ada 2 nih, dua-duanya sama-sama nggak berguna. Akhirnya kita memutuskan untuk memakai ini. Ini sensor suhu air. Dan ya, awalnya ini ngebacanya nggak normal awalnya. Tapi setelah kita ganti resistor dan resistornya dapat gratis sama tokonya, sebut aja PCM Elektronik Depok yang di Beji. Nah, terima kasih ya Bang udah ngasih resistor dan ini alat udah bekerja nih. Ntar hasil jadinya kalau lihat boleh lah ya, endorse ya. Oke.
Oke. Jadi begitu. Oke, di video tersebut saya akan mengulangi lagi, trouble-nya itu di sensor ultrasonik yang kita punya. Itu pun kita ada dua sensor ultrasonik, tapi dua-duanya sama-sama tidak bekerja. Tidak tahu kenapa, padahal kita udah menyelam lah ke Google, ke Stack Overflow dan segala macam. Codingannya hampir mirip sih, tapi kenapa nggak bekerja itu yang kita tidak tahu. Nah, akhirnya ya kita ini seperti yang saya jelaskan di awal, kenapa munculnya malah yang sensor air, karena kita ganti sensor seperti itu. Mungkin ya begitu, soalnya ya menghemat waktu lah, daripada tidak berhasil ya mending ganti saja. Begitu deh. Terima kasih kepada tokonya yang telah memberikan resistor gratis. Tes. Ya. Oke, jadi saya ingin menampilkan kembali perkembangannya. Tentu saja akan dijelaskan oleh Bapak CEO dari Bojong Sari Corp. Oke, kita langsung saja. Bagaimana Bapak Bojong Sari Corp? Jadi Sabar, mana buka top. mana? Woi, kameranya woi. Nah, jadi begini teman-teman. Untuk alatnya alhamdulillah udah bekerja, tinggal kita koneksikan ke dalam website sama database-nya. Ini sedang kita lagi pembuatan database sama websitenya. Akan mungkin dibagi-bagi tugasnya, mungkin untuk website atau database yang bisa dikerjakan oleh saya sendiri sama ada CFO kita. Untuk perkembangan lebih lanjutnya bisa di hari berikutnya. Kita lihat seperti apa perkembangan buruknya. Ya kalian tunggu aja ya, stay tune. Yang nggak tahu CFO-nya nih, Ngebul terus. ya ngebul terus dia. Terus kita dapat satu anggota lagi, nggak tahu anggota apa kagak. Nih ada anggota. Ini sepupu saya pak. Oh, bukan anggota Bojong Sari Corp ya? Oh tadi mau direkrut cuman nggak tahu, belum ada potensinya. Oh, belum ada potensi gitu. Oke, pada sesi tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak CFO lagi, Bapak CEO. Kalau kita bagi-bagi tugas ya nggak perlu tahu tugasnya itu apa aja, yang penting bagi-bagi lah. Pokoknya serabutan juga kagak tahu siapa yang ngerjain Android, siapa yang ngerjain web. Walau Bapak CEO yang bilang ngerjain, kan bisa jadi orang lain juga. Nah, seperti itu. Yang penting bagi-bagi tugas. Nah, oke, di sini kita percepat saja. Saya dan Pak CEO itu langsung pergi ke rumahnya Pak CFO, si Bapak Ari. Kenapa? Karena hidroponiknya tuh dibikinnya tuh di lahannya gitu, di lahannya anjas lahan. Lahan. Jadi ya begitu, kita langsung OTW gas langsung. Pada kesempatan kali itu kita juga memutuskan untuk bikin website ya, itu berbasis database-nya itu jadinya menggunakan Firebase. Yang niatnya awal kita tadi kita menggunakan Exam atau MySQL, tapi kita akhirnya menggunakan Firebase. Begitu, makanya langsung kita lanjut ke kemari karena pembuatan untuk web dan Androidnya akan dikerjakan di sana. Seperti itu. Oke, ini sudah H-1 dari jadwal presentasi. Kita lihat perkembangannya ke Bapak CEO. Ada pak. Gimana perkembangannya Pak? Sudah tinggal pasang alatnya aja, ada box di sini. Dan besok mau sekalian mau pengujian 1 atau 2 kali. Terus Besok tidak bisa Pak, soalnya besok presentasi. Nah kan sekarang baru tanggal 3 pak. Ya kan tanggal 4 presentasinya Bapak. Iya maksudnya hari ini gitu loh. Oh iya, Akhirnya belum ngerti hari ya, maaf belum lihat jam. udah nge-lag Pak, udah pagi soalnya ya. Iya, ini sekarang sedang enhance UI enhancement untuk tampilan OLED-nya sih. Tapi overall semuanya udah lancar. Tinggal dipasang aja dan doakan semoga projectnya lancar jaya dan bisa diuangkan.
Anjay, kalau bisa ya. Iya bisa aja. Dan di sana juga ada orang lagi main Here Comes the Pain ya. Kalau kalian tahu itu game PS2 no. Smackdown Pain. Dan berikutnya setelah hari itu akhirnya sudah selesai pengerjaan web, Androidnya juga telah selesai seperti itu. Terus ya di sela-sela kesibukan kami yang lagi bikin alat untuk tugas akhir, kami juga tidak lupa untuk menghibur diri dengan ya main game-game PS2 ya, sambil nostalgia kita main Smackdown Pain, Downhill ya, macem-macem. Dan note juga gitu, kita juga dapat kabar bahwa presentasinya diundur. Iya, presentasinya diundur. Karena diundur itu makanya kita ya jadi lumayan santai, alatnya udah selesai, hamin jam kalau nggak salah, hamin jam udah selesai alatnya, tinggal presentasi. Kita juga sudah membuat video presentasi tentang itu. Nah, itu ada di channel saya yang satunya lagi. Udah, dan tinggal presentasi ya seperti itu. Itu alatnya belum dipasang di hidroponiknya karena ya seperti itu kita udah sebenarnya kurang waktu untuk pemasangan, tapi akhirnya kita dapat kabar bahwa presentasinya diundur, jadi kami sempatlah untuk memasangnya. Nanti ada videonya. Oke guys, jadi di sini Pak CFO, saya sebagai HRD dan administrasi, dan CFO kita akan melakukan sebuah pertandingan ya menggunakan downhill. Iya. Ya, soalnya saya tadi habis kalah dari Smackdown, mau lanjut ini ke downhill. Bapak CFO juga sama, kalah di CFO-nya juga sama, kalah di Smackdown ya, pokoknya dia yang menang. Jadi kita ganti game ke ini. Bedanya kalau tadi ganti-gantian, sekarang langsung bertiga. Let's go, siapa yang menang? Harus rekam dulu, Pak. Nah, perkembangan gimana? Aman? Tinggal pasang alat doang sih. Oh, hari Jadi board. aman alatnya ya? Tinggal kontak video kan. Jadi tujuannya udah lebih gede. Jadi nextnya setelah alat itu jadi benar-benar jadi di rumah CFO-nya sudah benar-benar jadi, well, oke lah pokoknya. Itu kita akan melakukan pengimplementasi alatnya langsung di hidroponik, udah dibor kotaknya, jadi kita langsung pasang seperti itu. Tapi ya saya selipkan beberapa footage atau beberapa video yang saya ambil. Oke, sekarang kita akan melakukan pengimplementasian alat tersebut. Di sini ada Pak CFO. Pak, tunggu. Jadi gimana? Untuk perkembangannya, alat sudah dipasang di lahan hidroponiknya, dan juga ini sama bapaknya lagi mau dipasangin kabel buat powernya segala macam, dan alhamdulillah fitmentnya pas, walaupun agak sedikit mencong dikit tapi nggak apa-apa. Udah di kabel manajemen juga, tinggal atur power itu sudah jadi. Yuk, pemanasan ayo kita ke lahannya sekarang. Oke, sambil menunggu kamu jelaskan dulu itu gimana. Apanya? Jadi seperti yang bisa Video dulu sebelum ini. Oke, karena lo minta demo ya tadi alatnya, lo yang jelasin. Oh ya, ini ada Pak CFO ya. Udah bangun dia. Jadi gimana? Jadi seperti ini kawan-kawan. Di sini sudah tertera kan. Kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan ya udah. Ada display. Kelihatan ya, ada display di sini. Di atas temperatur untuk yang udara, bawah air. Terus yang bawahnya kelembaban udara, yang bawahnya pH. Ini alatnya sudah di bawah sini. Jadi membaca real time dari airnya ini sama keadaan udara ada di sini di atasnya. Jadi kita lebih, untuk yang sementara ini emang prototipnya seperti itu dulu. Oh ya. Nanti tenaganya dari sana. Tenaganya dari solar panel. Kebetulan kita pakai solar panel. Oh ya, ini tenaganya ya guys. Tenaganya. Akinya ada di sini.
Ini akinya di sini. Aki sama baterai ya. Kalau nggak tahu aki itu baterai. Ya. Kita pakai step down di sini. Di sini ada Yes. step downnya. Biar nggak kebakar. Iya, biar nggak kebakar bener. Karena powernya gede sang. Iya, bener sekali, powernya gede, powernya gede. Ada pompa juga, cuma pompa untuk saat ini manual. Nanti di versi selanjutnya akan kita bikin otomatis. Cuman nggak tahu kapan kita bikin naik versinya. Kalau ada dana lagi. Iya, karena sebenarnya dana kita udah habis sebenarnya. Jadi karena kita juga masih anak sekolahan, dana terbatas gitu loh. Jadi, nanti kita pakai alat ini yang Relay. Oke, nanti pakai ini. ya itu buat pompa ya, buat pompa relay. Dan kemungkinan kayaknya bisa jadi final kalau pakai relay ini jadi versi final. Kayaknya ya. Ya bisa jadi versi final. Sebenarnya memang tambah cell moisture, mungkin nambah microcontroller lagi dan disatuin lagi, dan itu mungkin nanti kita bikin Atau ganti ke yang banyak pinnya ya kayak Wemos. Bisa jadi. ya, bisa jadi. Ntar tunggu aja lah. Intinya alat udah jadi, kita bekerja. Ini Sudah tumbuh. Sudah tumbuh, bener. Ini sudah tumbuh. Keren ya. Cepet sekali. Dan oke, mungkin cukup sekian dari Pojong Sari Corporation untuk di project ini. Sampai jumpa di project-project berikutnya. Saya sebagai CEO Pojong Sari Corporation, ini ada CFO dan yang kameramennya Pak Herde. Salam menguasain dunia. Oke, salam menguasain dunia. Oke, disingkat waktunya, langsung alatnya kita taruh dan kebetulan berhasil. Kenapa? Kan sempat dijelaskan atau sempat dibicarakan membuat website dan Androidnya. Sebenarnya di situ terdapat masalah karena berat atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi ngeheng atau nggak bisa dibuka, cuma lemot banget. Nah di situ jadi memang untuk main highlightnya itu atau pemeran utama dari video ini ya itu alat untuk monitoring hidroponiknya itu adalah pemeran utama dari video kali ini. Oke, berikutnya saya ingin menampilkan foto-foto yang saya ambil ke dalam video ini. Oke, mungkin cukup sekian video dan beberapa foto yang bisa saya share di sini. Ini untuk kenangan juga bahwa kami pernah membuat project yang bisa dibilang mengeluarkan dana yang cukup besar bagi kami cukup besar. Dan mungkin kedepannya ada beberapa video yang seperti ini, tapi tidak tahu kapan karena ya saya agak males, lebih baik main offline. Ya udah, terima kasih. Kalau ada salah kata atau kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya juga tolong kasih masukan. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Nan, coba dong lihat wallpapermu gimana, penasaran dong. Wallpaper ya. Coba lihat guys, udah 3 hari nginep makin gak normal anjay. Ini ketawa lagi, sudah tidak normal anjir. Tolong
GWS, Rumah Sakit Jiwa, tolong kesini cepat. Tolong. Tolong.